Hujan berintensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di Sumatera Barat. Tercatat ada 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Tanjung Emas, Padang Gating, Lintau Buo Utara, dan Sungai Tarap. Di Nagari Taluak, luapan Sungai Batang Tampo yang berhulu di Gunung Sago menyeret rumah warga, memutus 5 jembatan dan merusak lebih dari 100 hektar sawah. Pemerintah menyiapkan kantor wali kota Nagari sebagai lokasi pengungsian darurat. Oh, yang pertama kali airnya besar, terus nyampenya di pinggir itu aja dulu. Terus? Seberapa waktu lewat sini, terus ke depan, tidak lama 10 menit nyampe ke jalan. Itu jam berapa? Jam 9. Ketinggian air sekitar berapa meter? Segini di jalan. Seleher, di jalan raya. Seleher manusia ya, Bu? Iya, di jalan raya. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan bahan makanan bagi warga terdampak dan meminta seluruh kebutuhan pengungsi dipastikan terpenuhi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Brutal, geng motor mengobrak-abrik dan mencuri di warung di kawasan Pekiringan, Cirebon. Identitas dan motif pelaku diselidiki polisi. Sembilan penambang tewas tertimbun longsor tebing di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi di kawasan pertambangan emas ilegal. Viral, lembaga permasyarakatan dengan fasilitas mewah dimiliki oleh narapidana. Meski di dalam penjara, hunian ini layaknya rumah yang nyaman. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Saya Graciela Pangaribuan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Akibat kompor gas ditinggal saat memasak, 3 bangunan tempat usaha di Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Sementara di Kota Medan, 3 unit rumah semi permanen dan rumah kos ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar 3 bangunan tempat usaha di Jalan Irigasi, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api berasal dari sebuah kios yang diduga akibat kompor gas yang ditinggal saat memasak. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api membesar dan merambat ke bangunan warteg dan bengkel di sebelahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Bentar Pak, biar buat laporan Pak. Kebakaran hebat juga menghanguskan 3 unit rumah semi permanen dan indekos di Jalan Setia, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas kerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api menghanguskan bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien tewas dan 1 lainnya kritis akibat kebakaran di lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Saat kejadian, petugas dan keluarga pasien berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dibuka Pak, kita sudah menjangkau 3 api Pak. Bisa pemadaman. Maju. Apa? Kaki. Masuk pemadaman. Kadang sakit kalau nggak pakai. Beginilah rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di salah satu ruangan di lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat siang.
Kepanikan juga terjadi di ruangan pasien ketika asap mulai menyebar dan menyelimuti sebagian rumah sakit. Petugas medis beserta keluarga pasien berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo dan diduga akibat korsleting listrik. Dalam kejadian ini, 1 pasien meninggal dunia sementara 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Jadi saat saya temukan pasien, sebenarnya pasiennya memang dengan kondisi buruk tersebut, sebenarnya semua alat medis masih terpasang dan masih nyala. Jadi semua baterai dari monitor alat medis kami itu ventilator, CRT, itu semua masih ada. Cuma memang dengan kondisi seburuk itu kita curiga dengan memang dengan sistem pengamanan ya, karena kan alur oksigen bukan karena asap di lantai itu tidak sepekat yang di bawah-bawah sebenarnya. Dan sebenarnya dengan dia pasien itu masih tersambung ke ventilator dan ventilator masih menyala, maka pasien itu tidak mengalami sufokasi atau keracunan dari gas itu karena masih sirkuitnya masih tertutup. Sehingga kita kemungkinan besar itu bukan karena dari gas yang ada di sana. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Sementara petugas terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal di dalam gedung serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Mandailing Natal, Sumatera Utara berakhir ricuh. Official tim yang kalah dalam pertandingan masuk ke lapangan karena tak terima dengan kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan dilakukan geng motor di kawasan Pekiringan, Cirebon, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki video perusakan setelah viral di media sosial. Terekam kamera pengawas aksi perusakan hingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi di salah satu warung di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tentu saja aksi ini membuat warga sekitar panik dan resah. Aksi brutal terjadi saat lebih dari 60 orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok geng motor yang datang secara berkonvoi ke lokasi kejadian. Mereka berhenti di depan gang kawasan Jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam ke sebuah warung yang diduga sekelompok orang ini mengejar pedagang di warung ini sehingga warung juga ikut dirusak hingga pengambilan sejumlah barang dagangan. Terus belakang berbawa alat. Ada alat. Habis nyerang saya itu. Yang dirusak apa, Pak? Warung. Katanya ada penjarahannya juga. Iya, barang-barang rokok. Tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan. 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga ikut serta dalam penyerangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Dan dalam aksi tersebut diduga warung yang diserang merupakan tempat berkumpulnya kelompok lain yang menjadi lawan mereka. Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 1 tongkat baseball, sebilah sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tiba-tiba didatangi oleh
sekelompok sekelompok orang ya, bukan anak-anak karena pelakunya juga dewasa ini ya, sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban, termasuk merusak warung milik korban ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian ya, pencurian di warung tersebut. Nah, dari kejadian ini kita mengamankan 6 orang ya. Sementara kita mengamankan 6 orang, namun masih terus kita kembangkan ya. Dari 6 orang ini 2 orang sudah kita tetapkan ya sebagai pelaku ya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.